Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada Jumat yang singkat ini, khatib kembali berpesan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang diberikan kebahagiaan dan kelak dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam rangka momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, maka khatib akan memberi judul khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini dengan judul Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ialah nikmat kemerdekaan dan keamanan. Betapa banyak bangsa di dunia ini yang hidup dalam penderitaan, penjajahan dan ketakutan, sementara kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup di negeri yang merdeka, beribadah dengan tenang, aman, nyaman, belajar, bekerja dan membangun peradaban tanpa takut terbelenggu penjajah. Nikmat ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat yang mengorbankan jiwa, harta dan waktunya demi membebaskan negeri dari cengkaman penindasan. Oleh karena itu, mestilah kita berterima kasih kepada para pejuang kita. Mestilah kita mengucapkan syukur kepada para pejuang kita. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas la yashkurullah.
barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka menyebut jasa para pejuang, menjaga warisan perjuangan dan melanjutkan cita-cita mereka adalah bagian dari syukur yang diperintahkan oleh agama. Ibnu Qayyim dalam Madarij al-Salikin menjelaskan bahawa hakikat syukur adalah mempergunakan nikmat sesuai tujuan diberikannya. Jika kemerdekaan digunakan untuk membangun pendidikan, menegakkan keadilan dan menolong kaum lemah, maka itu syukur yang sejati. Akan tetapi, jika kemerdekaan dipakai untuk merusak moral, menindas rakyat atau melupakan Allah, maka itu adalah kufur nikmat. Oleh kerana itu, hadirin, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya secara seremonial, akan tetapi momentum untuk muhasabah diri. Apakah kita sudah menjaga negeri ini dari kerusakan? Apakah kita sudah menjaga kemerdekaan sebagai jalan mendekat? Maka dalam rangka kita bersyukur dan berterima kasih kepada jasa para pejuang kita, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama ialah doakan mereka. Ketika kita mendengar cerita dari orang-orang tua kita, para kakek dan nenek kita, bahkan dalam sejarah disebutkan begitu besar perjuangan para ulama, para kiai, orang-orang yang berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Bukan hanya harta yang mereka korbankan, akan tetapi nyawa yang mereka korbankan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka hari ini mereka titipkan negeri yang aman, mereka titipkan negeri yang kaya raya. Doakan mereka agar para pejuang kita ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat yang mulia. Karena doa inilah yang bisa kita lakukan untuk memberikan rasa syukur kita kepada mereka, orang-orang yang sudah berjuang, orang-orang yang sudah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bukti rasa syukur kita, kobarkanlah bendera merah putih di rumah kita, di kantor kita, di instansi tempat kita bekerja, dan hadirilah upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Para pejuang kita, mereka darah yang mereka korbankan, nyawa yang mereka korbankan, maka hari ini kita hanya diminta untuk mengobarkan bendera. Pasang bendera depan rumah kita, pasang bendera di instansi perkantoran tempat kita bekerja, hadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi, detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang diminta kepada kita saat sekarang ini. Akan tetapi masih banyak di antara kita dengan berbagai macam alasan mereka tak mau memasang bendera merah putih di halaman rumahnya. Ketika diperintahkan untuk memasang bendera, terlalu banyak alasan yang mereka sampaikan. Bahkan ada yang mengatakan terlalu suci bendera merah putih dipasang di negeri yang penuh dengan korupsi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalaulah kita menganggap terlalu suci bendera merah putih dikibarkan, dipasang di negeri yang penuh dengan korupsi, maka jadikan rumah kita, instansi tempat kita bekerja adalah tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang terbaik. Mulailah dari kita sehingga kita mau untuk memasang bendera, dan itu juga merupakan bukti syukur kita, bukti terima kasih kita kepada para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para pejuang bangsa yang kita cintai ini.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika ada pemberitahuan agar kita melaksanakan upacara, mari kita laksanakan. Tak lama kita diminta, paling maksimal 1 jam kita berdiri di tengah lapang. 1 jam kita memperingati kemerdekaan ini nanti bersama-sama. Setelah itu kita bisa duduk, kita bisa makan, kita bisa istirahat dan lain sebagainya. Akan tetapi para pejuang kita dulu bukan 1 jam, ratusan tahun mereka dijajah, mereka diusir, mereka tak bisa istirahat. Maka hari ini kita hanya diminta mengenang mereka sekejap, mengenang perjuangan mereka. Oleh karena itu hadirilah ketika ada yang mengajak kita, ketika ada himbauan untuk kita mengadakan upacara memperingati detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan, bukti syukur kita, bukti terima kasih kita kepada para pejuang, jaga amanah, jaga titipan yang sudah diberikan oleh para pejuang kita. Bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang kaya raya, bangsa yang sangat indah. Maka mari sama-sama kita jaga titipan ini. Laut kita jaga, hutan kita jaga, udara kita jaga, bumi ini, Indonesia ini kita jaga. Jangan sampai kita selaku rakyat yang mengotori bangsa yang sudah merdeka ini, bangsa yang sudah dititipkan oleh para pejuang ini. Oleh karena itu kita syukuri nikmat ini dengan sama-sama kita menjaganya. Kalaulah tak mampu kita menjaganya, bahkan kalau tak mau kita menjaganya, kita akan termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu akan aku tambah. Akan tetapi kalau engkau ingkar akan nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu sekali lagi khatib mengajak, mari sama-sama kita jaga, kita rawat bangsa Indonesia ini, karena ini adalah titipan, bukan hanya titipan para pejuang kita, tetapi adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa kepada kita, dan mari kita jaga. Allah tak meminta banyak kepada kita. Yang Allah minta kepada kita ialah fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu ingkar kepada nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita ingat kepada Allah dalam keadaan senang ini, dalam keadaan gembira ini. Allah akan mengingat kita ketika kita dalam kesedihan, ketika kita dalam kesempitan. Allah akan berikan pertolongan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita. Maka yang Allah minta adalah bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.